Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatan, srek. Kalau kalian nggak percaya, untuk semua atau untuk yang nggak suka sama Mas Yun, nih tak tunjukin. Ini bukti kalau Mas Yun emang bener-bener dia mau bagi-bagi sembako. Ini baru berasnya aja ya. Lihat aja. Beras satu tangga agak segini ya. Lain minyak, lain sari mie yang dibagikan Mas Yun hari Sabtu malam Minggu, oke? Dan Nah, kalian tahu barusan apa yang dilihat? Hari Sabtu Nah, malam itu dah. Minggu. Wah, mantap. Mas Yun yang mau bagi-bagi sembako. Menyala sobat ngarit. Kita sebagai pengikut pendiri Sobat Ngarit Nusantara. Sobat Ngarit Nusantara, hura. Semangat terus untuk Sobat Ngarit Nusantara. Hey, balik lagi bersama Hexos Lamiri di sini, teman-teman. Apa kabar nih, kawan-kawan semuanya? Seperti yang kita ketahui sekarang ini lagi ada semacam gejolak ya. Setelah teman atau penjelasan dari Papi Tomli kemarin bahwasannya Mas Iyun itu sebenarnya mulai dari kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin itu melakukan sedekah atau bagi-bagi sembako. Cuman gak dikontenkan. Nah sekarang ini katanya Papi Tomli ya menyuruh Mas Iyun untuk ya mengkontenkan aja gitu ya kan. Nah sekarang setelah ada rencana seperti itu, banyak yang ontran-ontran. Siapa itu? Ya orang-orang yang tidak suka dengan Sobat Ngarit, yang memang suka sekali mencari kesalahan, yang memang suka cari sensasi. Dan menurut saya ini sangat berbahaya sekali bagi Sobat Ngarit. Nah, di video kali ini kita bakal mendengarkan beberapa perbincangan yang menurut saya betul-betul elit ya. Dan harus kita dengarkan setiap kali bagi teman-teman Sobat Ngarit. Khususnya bagi para teman-teman Sobat Ngarit yang di berbagai daerah. Yang dimana di situ berbentuk korwil-korwil. Terutama menyangkut dengan penggalangan dana begitu ya. Karena ada juga yang penggalangan dana yang digelapkan, katanya ya. Di sini mengatasnamakan Sobat Ngarit. Tapi ternyata dipergunakan untuk pribadi sendiri. Nah, seperti itu wajib kita perbincangkan. Kita bentuk sebuah wadah, gitu. Bukan wadah. Kita bentuk sebuah masukan kepada petinggi-petinggi Sobat Ngarit. Supaya dipikirkan permasalahan seperti ini. Karena ini betul-betul sangat serius dan rentan sekali. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja tonton videonya Papi Tomli. Maaf Mas Semerang. Ini saya akhirnya buka-bukaan nih. Jadi gini, ada seseorang ya, saya juga nggak bisa nyebut namanya. Beliau di satu daerah tersebut itu mengumpulkan uang, mohon maaf. Donasi seperti itu? Ya bentuknya apapun itulah, mau donasi apa itu simpulkan. Mengatasnamakan korwil Sobat Ngarit di daerah tersebut. Wow, mantap kan? Oke. Sesuatu yang dihimpun, ini nggak nyampe loh Mas ke Mas Iyunnya Mas. Artinya apa? Ini orang ini kan ya ngaku-ngaku. Saya yakin bukan Mas Semerang dan grup ya, saya yakin. Saya pun kemarin lihat yang ada di Surabaya pun nggak ada. Saya sampai tanya sama Yun, yang mana sih orang Yun? Nggak ada Pak, ini juga tak liatin. Aku juga pengen untuk ngajak ngomong loh. Ini udah menghimpun dana, ini udah menghimpun sesuatu. Ya yang kasihan ini kan orang-orang yang nggak paham Mas. Yang mungkin Mas Yun duitnya dihimpun, sesuatunya diambil,
orangnya ternyata mohon maaf nggak ada. Lah Fiktif. itu Mas, ini kan artinya bisa disalahgunakan Iya betul. dari orang-orang yang mengatasnamakan Sobat Ngarit untuk kepentingan keuangan pribadi. Ya kalau kemudian dihimpun, kemudian dibuat sembako, disebar-sebarkan ke daerahnya, oke. Ini diambil pribadi nih. Oh. Nah, ini solusinya gimana menurut Mas Cemerlang? Yang pasti sebenarnya itu kami sudah mendengar itu, bahkan itu sudah jadi bahasan hangat kami waktu itu. Ya. Dan kami juga beberapa kali komal dengan beberapa orang yang terlibat di dalamnya waktu itu. Iya. Sebenarnya ini sudah kami bahas beberapa kali gitu. Yang pasti memang ini suatu hal yang riskan ya, dan kita cukup miris dengan kejadian itu. Akhirnya karena kejadian itu kita jadi waspada, berjaga-jaga sehingganya ini jangan sampai terjadi untuk berikutnya. Itu pasti kan. Iya. Gitu. Hanya saja yang pasti untuk itu kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan semua bisa seperti itu, tidak. Betul. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya seperti kata Mas Yun, kalau untuk donasi segala macam dan pengumpulan dana itu tanpa izin Mas Yun itu tidak dibolehkan. Itu Mas Yun menyampaikan itu di live-nya. Ya. Itu semuanya kami rangkum, dan untuk korwil-korwil yang sudah kita bentuk itu kurang lebih sudah 5 bulan yang lalu kita merencanakan ini. Ini selalu kita edukasi siapapun yang di dalamnya, dalam korwil ini sudah kita bahasanya apa ya, di screening atau di profiling atau apalah itu. Ya. Itu insya Allah udah pure, ini yakin kita di Sobat Ngarit semuanya. Ya. Gitu. Sejauh ini sudah ada yang sudah terbentuk ini ada 12 wilayah. Ya. 12 wilayah ini 10 provinsi yang sudah kita Ya. pastikan ada korwilnya dan sudah berjalan dengan kita sudah dari 5 bulan yang lalu, dan dua lagi itu dari luar provinsi, bukan luar provinsi, luar negara. Ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Singapura. Ya. Ini kita menghimpun ini dari 5 bulan yang lalu. Ya. Dan mereka ini sudah kita edukasi banyak sekali, bareng-bareng kita sama-sama di Sobat Ngarit untuk bagaimana agar Sobat Ngarit ini tidak redup. Ya. Jadi kita sadari atau tidak, Sobat Ngarit ini setelah terjadi ontran-ontran besar awal Desember kemarin, redup. Itu kita sadari atau enggak, itu redup kan. Nah inilah yang kita berusaha bagaimana kita menaikkan lagi. Ya. Nah seperti itu, dan saya sebenarnya masih menunggu nih konsepnya seperti apa, Sobat Ngarit ini mau dibawa kemana. Walaupun sebenarnya kita sudah ngobrol ini rapat beberapa kali, termasuk dengan Pak Edi Jaya Motor, tapi di jalur hijau di WA. Ya. Dan ini pun sebenarnya tadi kami sore tadi jam 8 tadi kita ada rapat dengan teman-teman dari provinsi menyampaikan ini lagi. Kita bahas seperti apa. Kata saya akan berusaha untuk ngobrol dengan Pak Pitomli, entah bagaimana caranya, siapa tahu dia live. Nanti saya akan ngobrol dengan beliau untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Jika ternyata ini tidak perlu saya sampaikan di live, nanti mungkin kita bisa ngobrol di belakang di jalur WA, tapi Oh nggak apa-apa. tentang apa yang akan disampaikan teman-teman gitu. Maaf Mas Cemerlang. Tapi memang harusnya jika ada permasalahan seperti ini, untuk hal-hal yang mengenai penggalangan dana dan lain sebagainya, sayoknya kita perlu tahu. Tapi untuk jumlah dan sebagainya mungkin bisa disembunyikan lah untuk sementara, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang untuk Sobat Ngarit yang notabene-nya adalah rakyat Indonesia, di mana tergabung dalam sebuah wadah Sobat Ngarit, ini memang perlu ada struktural yang harus dibentuk, harus itu, baik yang dari pusat ataupun dari berbagai korwil. Cuman Mas Yuni kan nggak suka ada korwil-korwil kayak gitu, pengennya tuh keluarga gitu ya kan. Cuman takutnya disalahgunakan kayak yang apa disampaikan oleh Pak Pitomli. Karena Sobat Ngarit itu sudah besar banget ya kan, sudah besar banget. Harus ada manajemen yang harus yang pegang gitu ya kan. Harus ada permusyawarahan antara korwil dan juga dengan pusat. Supaya apa? Supaya
bisa diketahui nanti arah sobat ngarit itu akan dibawa kemana. Ini keren banget, bagus banget untuk kita selalu bicarakan. Apalagi di komal-komal yang mungkin dari beberapa tokoh-tokoh ya, nggak boleh tokoh-tokoh sobat ngarit seperti Bang Bayu, Papi Tomli, terus orang-orang yang berkonten di sobat ngarit ini perlu secepatnya untuk dimusyawarahkan. Takutnya dimanfaatkan kembali sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik teman-teman, kita langsung aja ke video selanjutnya. Makanya tadi saya bilang, Bun, sebulan Iyun itu bisa mendapatkan lebih dari yang lain-lain seperti Rian Arifin. Kenapa? Spender yang ada dalam roomnya Iyun itu orang-orang yang memang menikmati perjalanan tercintanya Mas Iyun dan juga karakter pribadinya Mas Iyun. Pesan pendapatan hasil TikTok. Sekarang ini gini loh Bang Ugeng, di mana di sini ini ada wacana bahwa uang yang dipakai Iyun ini adalah sebagian punyanya Sobat Ngarit. Begitu ya Bang Riko? Iya, itu memang beredar satu malam ini semenjak Papi Tomlin bikin statement. Nah begitu. Satu lagi. Waktu dibutuhkan nggak ada dia. Bon, Bang Riko, Bang Badros, izin sedikit, agak panjang dikit ya. Tadi kita masuk kepada yang case yang kedua terkait. Case yang kedua terkait apa yang disampaikan Bunda, yang Bang Riko sampaikan terkait donasi, donatur, dan sedekah kan gitu. Ada 3 poin tuh saya catat tuh, yang tercatat di otak saya. Terkait donasi itu kalau kita menerjemahkan, mengistilahkan adalah barang atau sesuatu. Donatur itu orang yang menyalurkan itu. Terus sedekah itu adalah distribusinya. Sekarang gini, sebenarnya kawan-kawan yang saya masuk semalam itu di roomnya Bang Arya ya, kawan-kawan itu sudah ngerti, udah paham sebenarnya yang di atas Bang itu. Arya siapa Bang? Bang Arya yang sering di sini kah atau Bang Ya, Arya ya. yang Yang sering di sini gitu. Oh buka Komal. Ya, Bang Riko, Bang Badus itu sebenarnya mereka paham. Hanya ingin biar begadangnya lama, maka mereka mengejar itu gitu. Mereka tahu siapa donasi, itu hak siapa, ketika itu orang sedekah, mereka sudah paham. Kalau saya lihat saya dengar dari pembicaraan mereka itu kan, tapi ingin mengangkat itu dengan tujuan apa sebenarnya? Ya biar orang ini menggadang melihat mereka gitu. Ya. Ini nontran-nontran baru lah Bang ceritanya. Ya, Kembali ya. kita Baru lah. ke permukaan, begitu kan Bang? Tinggal kita lihat motifnya. Apakah bikin ontran-ontran ini untuk mengalihkan opini atau diskusi atau seperti apa gitu loh? Atau Saya kira memang untuk ini melupakan framing? sesuatu Bang. Hah? Untuk melupakan Oh. sesuatu. Ya, saya agak sependapat dengan Bang Dejab ini. Brother, saya baru Lanjut Bang Dejab, lanjut. Bang Badrus, baru saya sogok donat udah sependapat kita ya. Enggak. Gini, karena soal Sekali-kali Bang Dejab. itu ngasihnya. Ini saya masuk sedikit. Banyak begitu. Saya masuk sedikit. Saya masuk sedikit, Bang Dejab. Jadi kan gini, semalam juga kan saya diundang dalam salah satu komal. Jadi dijadikanlah bahan perdebatan. Saya masuk di menit akhir. Tapi setelah saya memberikan argumentasi, ya ternyata semua juga teman-teman sepakat. Nah, bahwa poinnya, kalau menurut pemahaman saya, ya ini kan ada indikasi juga. Bisa juga kita kategorikan bahwa inilah indikasi untuk pengalihan isu. Itu juga bisa benar, bisa tidak. Nah, itu Bang Dejab. Makanya tadi saya ada sedikit bilang sepakat sama Bang Dejab. Bukan karena ini donat ya. Enggak. Itu juga salah Objektif satu. ini Bang, objektif Bang. Mana nih? Mantap, ya. Sekarang saya masuk kepada donasi itu hak milik ya. Maka saya bilang tadi itu bisa dipastikan itu hak milik Iyun. Ya. Apakah Iyun menggunakan untuk amal? Apakah Iyun untuk untuk buat karaoke? Itu hak pribadi Iyun. Nggak ada Ya problem. sih. Iya, Ya? harusnya sih ya. Ya. Nggak ada problem, nggak ada masalah. Karena itu udah milik pribadi dia, udah jadi milik dia gitu. Dari apa disangkut pautkan? Itu haknya Iyun. Kemudian Orang perjalanan circle-nya dia mau membantu, no problem, nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah gitu. Betul. Ya, dari hasil penjualan baju misalkan dia dapat fee, itu bisnis, Ah, ah. itu fee. Yang namanya juga fee, Oke. bisnis. Sekarang gini Bang. Ya. Oke Bang. Kita ambil kita potong pembahasan ini. Saya nggak mau disunat 2 kali Bun ya.
Tuh, saya takut Kang Ina nanti tidak nyampai ke ulu hati, bahaya juga. Nek sama yang lain. Sudah. Oke, begini. Oke. Dalam perkara semua orang saya yakin tahu bahwa pendapatan dari TikTok itu adalah kepemilikan pribadi. Kenapa Kenapa jadi nge-lag? suatu hal itu dibuat ontran-ontran? Aduh, otak saya jadi jahat sedikit, Bang. Ini nanti lagi katanya menyudutkan salah satu. Tidak. Kita berpikir secara rasional dan kita berbicara tentang manajemen keartisan. Apakah ini memang diturunkan sebagai tema untuk satu, menutupi sesuatu hal dan sebentar lagi ada terjadi bom di bulan 2. Yang kedua, apakah ini ontran-ontran yang dilakukan agar kita fokus kepada sesuatu hal yang sebenarnya orang goblok yang tidak tahu kalau pendapatan TikTok itu adalah milik pribadi. Iya. Jadi aku menyimaknya di sini bahwa di Kemal ini mencoba untuk meluruskan ya ontran-ontran yang dibuat orang-orang yang komal-komal di room-room sebelah. Ada yang bahas Mas Yun yang mau sedekah kok baru kali ini, kok nggak kemarin-kemarin ya kan? Ya, masalah kemarin loh, apa yang dibahas Bapak Tamli yang tentang saya mau bagi-bagi apa sembako, ya kan? Ya, saya mau bagi-bagi sembako. Cuma memang bukan satu kali ini saya bagi-bagi sembako. Dari bulan-bulan lalu pun ada kambing, terus uang tak kasih ke anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Nah kemarin saya buka ngabarin beliau Bapak Tomli ini, Bapak aku mau ke situ sebelumnya, tapi aku udah ngomong aku mau ini ngasih ini loh. Kenapa Yun Saman bagi-bagi kok nggak pernah di konteni kan? Ya, enggak, karena aku tidak ingin mengurangi amal jariah tersebut, karena Oke, betul. Sebagian besar uangnya itu memang dari hasil teman-teman itu, entah itu dari hasil jual beli kaos, dari YouTube, dari TikTok, dan ada lagi itu hasilnya saya jual patas kemarin ya. Perlu digarisbawahi aku kemarin itu kesana bawa uang ya, cash ya. Aku ke Surabaya, tak kasih bapak uang cashnya, ini bapak untuk beli sembakonya, untuk nanti dibagi-bagikan kembali lagi. Untuk sementara waktu ini rezeki Mas Iun saya fokuskan ke desa dulu, desa saya maupun desa yang dekat-dekat rumah saya gitu. Nah Yun, kenapa kok kamu bagi-baginya dalam skala besar untuk beberapa bulan ini ya? Entah itu ya kembali lagi ke kambing, terus sudah gokan ke anak yatim gitu ya. Karena gini, kembali lagi, kamu ingatkan dulu ya kan, kamu pernah ingat ya Mas Iyun dulu itu disuruh memantaskan diri ya kan, terus Mas Iyun bilang Mas teman-teman ini support Mas Iyun dengan secara cuma-cuma agar Mas Iyun ini pantas, bisa memantaskan diri ya kan. Dan ternyata mungkin Mas Iyun perjalanannya Mas Iyun
motong di tengah jalan kemarin. Karena kita kan semua nggak tahu kan, dari dulu Mas Yun kan bilang, udah tak bilangin yang ikhlas gitu kan. Nah, daripada nanti tak buat bangun rumah ataupun apa yang lainnya untuk memperkaya diri saya sendiri, ya udah uangnya tak belikan itu, entah kambing, entah itu sembako, tak kasih ke orang, tapi tidak pernah tak konteni itu ya. Jadi sampai mengasih ke Mas Yun dengan cara membeli kaos Mas Yun, dengan cara apapun itu, nonton YouTube-nya Mas Yun, ya uangnya ya tak ini. Nggih. Mungkin Mas Yun hanya lantaran lah sampean yang baik. Mas Yun kembali lagi, Mas Yun bukan orang baik ya. Mas Yun bukan orang baik. Mas Yun itu berkah dari sampean semua, terus mengalir ke desa saya, ke orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan itu ya. Itu ya. Enggak. Aku lelah banget Ra, di hari-hari ini. Ya, itu kemarin hasil dari jual patas, dari YouTube-nya Mas Yun, dari sampean ngasih gift, terus dari jual beli kaos ya, tak belikan sembako itu. Ya pengennya aku kan gak tak konteni biar tidak mengurangi amal jariah kalian semua. Itu loh. Biar tidak mengurangi amal jariah kalian semua. Ini mantap banget nih Mas. Iya. Enggak apa-apa, kembali lagi Mas Yun bukan orang baik. Mas Yun mungkin hanya jembatan, ya kan? Dulu sampean support Mas Yun agar Mas Yun terlihat pantas untuk memantaskan diri. Nah, berhubung Mas Yun itu gagal, ya udah uangnya dikasihkan agar lebih bermanfaat lagi. Bagus enggak? Bagus. Mas Yun ya akan tetap Bagus seperti banget. ini. Mas Yun akan tetap seperti ini dengan motor lamanya, rumah jeleknya, itu. Ya. Ya, inilah. Semoga nanti dari teman-teman keluarga Sobat Ngarit sampean bisa juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di desa kalian ya. Mantap. Ya. Ya, sampean bantuin Mas Yun aja dulu, nggak ini kok. Sampean dulu kalian semuanya keluargaku bantuin Mas Yun secara cuma-cuma, ya udah. Sekarang gantian hasilnya itu dikasihkan secara cuma-cuma. Ya. Dikasihkan. Gak apa-apa, kan gak ada yang berubah dari Mas Yun. Mananya? Oh my God. Ini buat yang di sana. Anda telah menyanyiakan emas dan berlian. Wow. Begitu loh Mas Yun ya.
Intinya begini, berarti teman-teman semuanya ini yang support Mas Iyun dari pembelian kaos, kemudian gift Mas Iyun, kemudian dari hasil YouTube dan segala macam yang pokoknya mengalir ke Mas Iyun semuanya. Berkah bolo. Berkah. Tanpa terasa kita tuh ya bersedekah gitu ya kan. Dan pahalanya kita dapat. Untungnya di situ bolo. Pahalanya benar-benar kita dapat. Kita beruntung banget loh. Asli beruntung banget bolo. Kita nontonin Mas Iyun, nge-gift Mas Iyun. Berkah bolo. Waduh. Terima kasih Mas Iyun. Terima kasih banget. Wah, aku udah. Orang jarang lah ada orang kayak gini, woi. Aduh, salut lagi yang pas Mas Iyun bilang apa? Memantaskan diri tapi ternyata nggak berjodoh. Gimana dapat orang-orang kayak gini, ha? Aduh, bro. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.